Baik, semua selamat datang di video ini atau lanjutan dari video kemarin. Karena kemarin kita sudah melakukan proses instalasinya dan berhasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan bahas dulu controllernya. Nah, ini. Jadi controller dari G-Framework ini, dia bekerja di bagian sini. Buka dulu text editor, kemudian kita pilih yang ini. Karena kita bekerja di mana tadi, di front end sebelumnya, kita jalankan di front end di bagian sini. Ini kan front end yang lagi jalan. Maka folder root atau kerangka tempat kita bekerja adalah di folder front end. Kita lihat di sini ada yang namanya controller. Di controller kita lihat lagi. Di dalam controller terdapat banyak fungsi. Di sini ada action index, ada action login, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa fungsinya. Jadi mari saya akan mencoba menjelaskannya. Nah, pertama, untuk controller dia dibungkus melalui kelas. Kalau kita ketahui aplikasi ini berbasis OOP, dan tentu saja itu pasti berhubungan sekali dengan kelas. Kemudian dia meng-extend atau menurunkan ke controller. Controller ini merupakan kelas lain lagi yang ada di sini, di dalam di dalam vendor dia letaknya. Tapi kalian tidak perlu membukanya lah. Pokoknya dia sudah dibuatkan oleh pembuat I-nya, yaitu sebuah controller. Kemudian di bagian sini kita lihat di sini ada namanya behaviors, di mana behaviors ini merupakan aturan-aturan atau rule ketika aplikasi kita diakses. Nah, dan untuk URL-nya kita bisa lihat di sini. Ada tulisan R, artinya controller. R itu adalah controller atau nama controllernya. Kita bisa lihat di sini. Nama controller kita adalah site. Site kan? Kemudian ada lagi %2f. Ini adalah metodenya. Yang ini metode. Ada index, ada login. Nih, kita lihat di sini kita mengakses yang namanya metode index. Dan jika metode indeksnya saya ubah di sini, misalnya echo, ini halaman index. Maka kalau kita save di sini dan kita refresh, yang munculkan halaman ini. Berarti sudah pasti letak dari tampilan controller site method index dia ada di sini. Kita kembalikan semula supaya dia merender ke view-nya kembali. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini ada lagi action login, maksudnya ini dia akan mengatur kerangka dari URL login ini. Yang mengatur adalah di file ini. Dan sampai seterusnya ada logout, ada kontak yang ini. Kemudian ada lagi yang about. Dan lagi lain sebagainya. Dan pertanyaannya, kenapa sih urut dari Y sangat susah dibaca, apalagi ada simbol %2f seperti ini yang tidak sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jadi tenang saja, untuk kita bisa memperbaiki URL ini dengan cara mudah, itu dengan cara kita masuk di menu config, kemudian kita aktifkan URL manajernya atau pretty URL-nya atau URL yang cantik. Kita delete ini. Ingat, kita delete yang ini, yang kursinya, komentarnya kita delete. Dan sudah. Kalau kita sudah save dan kita refresh ini, kita enter dan kita klik lagi home, URL-nya jadi lebih mudah dibaca. Nih. Jadi untuk slide pertama ini menunjukkan ke controller pertamanya, yaitu controller yang ini, index. Controller yang ini maksud saya, site controller. Kemudian yang ini untuk slash yang kedua adalah
nama metode yang sedang diakses, yaitu index. Nah, kalau dilihat seperti ini, URL-nya jadi lebih mantap. Selanjutnya, kita akan coba apa sih render ini. Jadi render ini mengarah ke view. Sorry, ini kita close dulu. Kita close. Jadi render ini mengarah ke view yang bagian sini. Kemudian di dalam view kita bisa lihat di sini ada dua folder lagi, ada layout. Layout ini adalah template-nya untuk menampilkan ada navbar-nya di sini. Ada navbar, ada footernya, itu ditampilkan di di layout-nya ini. Jadi untuk layout sebaiknya jangan dulu kita garuk-garuk. Kemudian ada site. Site ini mengarah ke controllernya. Jadi yang dimaksud di sini this render. Jadi dia akan perintahkan aplikasi Y tolong return atau kembalikan ke view. Ini render maksudnya view dengan controller yang sama dengan yang ini, yaitu site. Ini controller site. Yang dimana filenya di dalam folder site, yang dimana filenya bernama index. Yang ini. Oke, lihat ini kalau kita coba rename indexnya, kita ganti menjadi E-nya kita hilangkan, dan kita refresh browser, pasti katanya view not found. Nih, dia akan bilang katanya the view file does not exist di folder C exam htdoc e advanced front end view site. Di dalam view site-nya, kita lihat di sini, view site, file dengan index.php itu sudah tidak ada. Oke, kita kembalikan lagi seperti semula. Yang ini kita kembalikan jadi, jangan di delete, tapi di rename jadi index, dan dia akan kembali normal. Oke, mungkin itu saja pengantar dari kerangka atau cara pengerjaannya di controller. Untuk tahap berikutnya kita akan mencoba mengupgrade Bootstrap kita. Karena kita ketahui ini adalah tampilan dari Bootstrap zaman dulu. Atau version 2. Ini sudah jadul sekali. Jadi kita akan coba untuk mengupgrade-nya di video berikutnya. Oke, terima kasih.